dalam Tuhan Yesus. Yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Ya, senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita diberkati dengan tema mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Di masa-masa ini, Desember, di Natal, kita sangat-sangat terberkati dengan Tuhan yang mempersembahkan hidupnya kepada kita. Nah, sekarang apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Natal artinya adalah kelahiran Kristus, juru selamat dunia bagi kita. Nah, sekarang kita mau mempersembahkan hidupku pada Tuhan. Katakan sama-sama, ku persembahkan hidupku kepada Tuhan. 1, 2 ya. Ku persembahkan hidupku kepada Tuhan. Sepertinya belum ikhlas. Karena ngomongnya saya. Katakan, ku persembahkan hidupku kepada Tuhan. 1, 2 ya. Iya, yang di belakang masih belum bersuara seperti yang kuharapkan. Sama-sama semua katakan 1, 2 ya. Ku persembahkan hidupku kepada Tuhan. Ingat ya, Tuhan gak minta kolektemu. Tuhan tidak minta uang kita. Tidak. Persembahan itu bukan uang kita yang paling utama. Tapi hidup kita. Uang Tuhan punya. Tuhan tidak kekurangan uang. Tapi Tuhan mau tubuhmu itulah persembahkan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari sama-sama kita membaca Roma 12 ayat 1 dan 2. 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ini suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bagaimana Rasul Paulus, firman Allah mengingatkan kepada jemaat di Roma. Yang pertama adalah bagaimana hidup kita berbeda dengan dunia ini. Kita tinggal di dunia, tapi jangan masuk dunia ke dalam hidup kita. Kita yang harus menerangi dunia. Betul, kita tinggal di dunia, tapi cara hidup kita nggak duniawi. Cara kita ngomong nggak sama dengan dunia. Cara kita berpikir nggak sama dengan dunia. Cara kita berperilaku nggak sama dengan dunia. Ada perbedaan anak-anak Tuhan dengan orang-orang dunia. Saya berharap saudara semakin lama ikut Tuhan, orang makin lama makin melihat hidupmu berbeda dengan dunia. Cara mau ngomong itu orang beda gitu. Nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada maki, nggak ada kata binatang. Nggak ada kata sia-sia, nggak ada gosip, nggak ada fitnah. Nggak suka ngomongi orang, nggak suka membahas orang. Aku berharap semakin lama saudara semakin nggak suka ngomongi orang. Semakin nggak suka membahas orang. Don't kepo lah. Nggak usah lah orang lain dibahas. Dirimu gimana rupanya? Kalau saudara mulai bicara orang lain harus sama dengan saya juga. Kita harus berpikir ini nggak cocok dikawani. Karena ini kerjanya mulutnya bau. Suka ngomongi orang itu mulutnya pasti bau. Berapa banyak orang di dunia ini diomonginya semua suami orang. Suaminya gimana? Pernikahan orang, pernikahannya hancur. Uang orang, uangnya bagaimana? Aku berharap saudara gak suka ngomongi orang. Gak usah bahas orang lah. Amin. Bilang sebelahnya urus dirimu sendiri. Evaluasi dirimu sendiri. Ya, setiap hari saya berharap saudara semakin hari makin baik hidupnya. Caramu berbuat, suka menolong, suka memberi, suka mendukung orang, suka lihat orang maju. Yang perempuan suka senang lihat wanita lain makin cantik. Kan perempuan ini makhluk senang dipuji tapi payah memuji. Itulah perempuan. Betul loh, kalian perempuan seperti itu. Suka dipuji tapi payah muji.
Kan kita bilang perbuatlah apa yang kau inginkan orang lain perbuat padamu. Kita dulu yang berbuat. Saudara, bukan karena banyaknya Natal kita rayakan. Tapi engkau berdamai dengan sesamamu satu sama lain. Engkau WA edamu yang gak cakapan dengan kau, selamat Natal. Engkau memberi kado sama mertua, kasih kado. Walaupun keadaan ekonomimu cukup-cukup, pas-pasan, kasihlah ke mertuamu sesuatu. Kepada keluargamu, ingatlah orang tuamu. Ingatlah mertuamu, berapa kalender lagi lah itu. Serius saya loh. Mertuamu pasti udah umur-umur 60-an. 60 ke 70 kan 10 kalender. Kalau sampai, kalau 65 kayak mana? 5 kalender. Udahlah, berbuat baiklah sama orang lain. Ingat, kita menjadi terang dan garam dunia, Matius 5 ayat 16. Bukan karena banyak ibadah kita. Bukan. Bukan karena khotbah saya. Tapi saya akan menjadi terang dan garam dunia lewat perbuatan baik saya. Saudara, ibadah baguslah. Tapi orang gak salut dengan ibadahmu, percaya saya katakan. Orang gak salut dengan saudara ibadah 5 kali seminggu, 7 kali seminggu. Ada loh orang ibadah 10 kali seminggu, bayangkan. Pagi. Jangan-jangan saudara udah berapa kali merayakan Natal Desember ini. Tanya sebelahnya, kamu udah berapa kali Natal? Coba tanya sebelahnya. Udah ada yang merayakan Natal 3 kali? Coba angkat tangan. Ada yang udah merayakan Natal 3 kali? Malam kudus sunyi senyap bintangmu. Besok lagi malam kudus sunyi senyap. Besoknya lagi tetap dosa, dosa jalan terus, gosip jalan terus. Malam kudus enak gosip, gosip terus. Gak berubah-berubah. Untuk apa? Sampai lilin itu membakar tangan karena udah habis. Lilin kecil pula, lagunya diulangi 10 kali. Apa gak terbakar? Saya pernah ngalami itu, malam kudus. Lilinnya kecil, kan dilubangi tengah-tengah kan. Diulang-ulangi WL 5 kali, udah sedikit lagi nih. Udah mau tutung, udah mau terbakar. Ini kadang-kadang kan WL kurang kerjaan. Udah lilinnya kecil, lagunya diulangi 5 kali, malam kudus udah makin kena. Saudara, oke lah kalian merayakan Natal. Tapi kalau gak berubahnya hidup ngapain? 1 Korintus 13 bilang begini, ayat 1, 2, 3. Coba, 1 Korintus 13 ayat 1, 2 dikatakan, apa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, apa dikatakan? Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ibadahmu hari ini pun kalau tidak ada kasih, tidak berguna. Perayaan Natalmu 10 kali, 20 kali, liturgi entah ada berapa kali. Asal Natal ke salon, capeknya bukan main. Sasak. Kasihan aku lihat perempuan ini. Ada yang sasaan itu udah dari jam berapa itu. Tidurnya pun harus tidurnya gak bisa sembarangan. Harus gini. Kok kita laki-laki kan enak aja, bebas aja tidur kayak mana. Aku lihat istriku pas mau pesta, sasak dia dari jam berapa itu. Malam dia udah ke salon, rambutnya gak boleh supaya apa, tetap supaya jaga posisi. Tuhan, kasihan nyala makhluk halus ini. Kasihan loh aku lihat kalian, betul. Capek kali yang perempuan ini. Gak gampang, kita laki-laki itu sederhana, kalian itu rumit. Itu bagian sasak lagi, belum lagi bagian halus-halus ini, bukan lagi ya jalur lambat, jalur cepat. Rumit loh, kalian tuh makhluk rumit loh. Aku memang kalau kalian ini hidup sekarang, puji Tuhan lah bertahan kan hidup seperti ini. Aduh, kalau disuruh Tuhan aku pilih laki atau perempuan, 100 kali aku pilih laki-laki. Gak gampang kayak kalian ini hidup. Cobalah ke salon. Aku kan khotbah Natal, semalam khotbah Natal Pringadi. Saya khotbah, saya lihat semuanya bersalon, bersasak semua. Capek loh itu. Berapa lama, belum lagi di salon antri. Antri loh, lama nunggunya. Habis acara Natal, itu gak langsung tidur.
Untuk menghancurkan Sasa ini butuh waktu. Butuh pengorbanan. Makanya kalau suami gak sayang istri, kasihanlah kalian. Aku bersyukurlah aku sayang istri. Kalau dia lihat dia malam-malam menderita gara-gara rambut itu, Tuhan. Aku udah ngorok dia masih begini terus. Posisi dijaga. Mana enak tidur jaga posisi, betul gak? Tapi saya mau katakan, silakan kalian bernatal 10 kali. Kalau saya dari tanggal 1 sampai tanggal 25 tiap malam. Tiap malam dan pagi lagi. Jadi saya ada merayakan Natal 3 kali 1 hari. 2 kali 1 hari, minimal sekali. Jadi kok lagu Malam Kudus itu, Malam Kudus, udah terus itu ku nyanyikan. Tapi apalah artinya banyaknya ibadah kita tapi kita benci. Enggak cakapan sama Eda. Sama Mama Rahel, Mama Yoel, Mama Leni, aku enggak cakapan. Eda kandungmu, enggak kau cakapin. Tapi hebatnya tanganmu, malam kudus sunyi senyap. Lebih bagus kita enggak usah malam kudus begitu aja. Enggak ada yang salah dengan itu. Tapi perubahan hidup loh maksud saya. Enggak ada benci di hatimu. Saya berdoa semakin banyak kau merayakan Natal, semakin penuh kasih. Natal itu kan artinya kelahiran Kristus Juru Selamat. Natal itu kan artinya lahirnya kasih agape dalam dirimu. Lahirnya kasih Tuhan dalam dirimu. Sehingga setiap engkau Natal benci enggak ada lagi. Anak Tuhan itu enggak bisa gabung benci dengan kasih. Enggak bisa. Air dengan minyak enggak bisa gabung. Makanya 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan bahwa pembenci itu adalah pembunuh manusia. Tidak masuk sorga. Jadi kalau di ruangan ini ada pembenci, engkau tidak ke sorga. Tapi kan sakit kali hatiku. Allah, gak hanya kau yang sakit hati, ini muka-muka sakit hati semua ini cepat. Kita udah pernah sakit hati, betul? Cuma gak mau tinggal dalam sakit hati. Siapa manusia gak sakit hati? Siapa gak sakit difitnah? Siapa gak sakit digosip? Siapa yang gak sakit dikhianati selingkuh? Sakitlah diselingkuhin. Sakit. Dibohongi 1 tahun sakit. Ada orang yang berselingkuh sampai 10 tahun. 20 tahun. Itu ibu sangat sakit lah. Saya harus katakan sakit. Kita dibohongi seminggu aja sakit. Perselingkuhan 10 tahun, bohongnya 10 tahun. Orang yang berselingkuh gak ada yang jujur. Maka saya bilang sama kamu anak muda, kalau kau jumpai anak gadis suka bohong, itu orang berselingkuh nanti. Walaupun mukanya cantik, eliminasi. Kecantikannya yang tidak membuat kau bahagia nanti. Kecantikannya membuat kau mati. Ke kantor pun nanti dia digoda banyak cowok-cowok. Pergi pun nanti dia ke pajak, digoda banyak tukang jualan. Pergi dia mencari tukang becaknya pun menggoda dia. Repot menjaga orang cantik. Dan merawat kecantikannya pun banyak uang. Lebih banyak repotnya merawat orang cantik. Tapi apakah salah cantik? Enggak masalah kalau cantik takut akan Tuhan. Tapi kau akan lebih sakit kalau kecantikannya itu membuat dia berkhianat. Jadi saya mau katakan jelas dikhianati itu sakit, diselingkuh itu sakit, difitnah itu sakit, digosip itu sakit. Ditampar, apalagi tampar sakit. Direndahkan, karena kadang-kadang hidup kita kan tidak dianggap orang. Orang memandang kita sebelah mata, berarti kalau dia lihat kita kayak gini. Memandang sebelah, artinya apa? Kau tidak ada apanya. Itu artinya kan? Kalau kau tidak kaya, dipandang sebelah mata oleh pamilim. Ngapugus doho. Unama kataiho. Dunia ini kejam loh. Dunia ini kejam. Dunia ini tidak adil. Jangan cari keadilan di dunia ini. Dunia inilah tempat ketidakadilan. Kalau kau miskin, gini dia. Diam aja. Ada duitmu. Dunia masih memandang orang uang. Itu dunia. Tapi kita anak Tuhan. Sesakit apa yang kau alami? Sesakit apa yang pernah kau alami? Jangan tinggal dalam sakit hati. Jangan tinggal dalam pahit hati. Jangan tinggal dalam kecewa.
Biarlah lahirnya Kristus, lahirnya kasih membuat saudara mengampuni, bebas dari sakit hati. Sakit hati, pahit hati, sama ibarat dengan luka yang ternganga, maka datanglah lalat. Datang lalat jadi infeksi, benanah. Kalau benanah, dia jadi makin meradang, lama-lama kanker. Makanya kalau engkau biarkan ada sakit hati, luka hati, datanglah iblis. Makinlah ngamuk dalam dirimu, benci, dendam, marah. Kain bunuh Habel. Jangan tinggal dengan sakit hati. Masalah gak cocok dengan orang gak apa-apa. Aku gak cocok dengan kau karena mulutmu itu bau. Kenapa bau? Banyak gosip, banyak ngomong. Ya sudah, gak usah ngomong sama dia karena dia suka ngomongnya orang. Karena Mazmur 1 ayat 1 dikatakan jangan duduk dengan penggosip. Jadi kalau engkau dengar orang suka ngomongi orang, jangan temani. Tandai dia. Jangan dekat sama dia karena dia akan membawamu kepada negatif. Temani orang yang suka membicarakan masa depan. Temani orang yang suka membahas firman. Temani orang yang suka mengevaluasi diri. Temani orang yang membuat kita lebih baik ke depan. Ngapain habis waktu kita ngomongi orang? Waktunya singkat. Saudara, saya mengajak sama saudara bagaimana hidup kita berbeda dengan dunia. Pertama, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Jadi kalau saudara datang ke gereja mempersembahkan tubuh, jangan tidur dengar khotbah. Jangan malas-malasan tepuk tangan. Saudara sedang mempersembahkan tubuh. Itulah ibadah sejati. Sayang, kalau saudara ke gereja itu setengah-setengah hati. Gak enak loh setengah-setengah hati. Setengah mencintai pun gak enak. Betul istri-istri, engkau gak mau dimadu kan? Halo? Siapa di sini istri yang mau dimadu? Siapa di sini istri yang mau setengah cinta suaminya? Setengah cintaku samamu mama. Setengah lagi kemana pak? Setengah lagi ku bagi-bagilah kepada orang lain. Tolong menolonglah. Pasti kau gak suka. Kau suka dengan suami yang mencintaimu 100%. Betul? Ya, cewek-cewek cari cowok yang mencintaimu 100%. Menikahlah dengan cowok yang mencintaimu sungguh-sungguh. Karena pada waktu nanti kau menikah, kau akan sakit, kau akan tua. Dan kau butuh suami yang setia mengasihimu, menyayangimu, mengkusukmu kalau sakit, membawamu ke klinik, memasak indomie kuah kalau kau demam, teh manis panas. Kau butuh suami itu. Kau gak butuh suami yang ganteng. Kau tidak butuh suami yang ganteng. Kalau kau nanti sakit, milik suami yang ganteng makin sakit kau. Enggak, kau gak butuh kegantengannya. Jujur, mana ada orang lagi sakit, lihat suami, oh ganteng kau ya pak, sembuh. Mana ada. Emangnya ganteng itu penyembuh? Enggak salah ganteng, kalau ganteng takut Tuhan. Justru banyak ganteng itu membuat istrinya sakit. Karena selingkuh di sini banyak. Semua wanita dibagi-baginya cintanya. Begitu keikut Tuhan. Ikut Tuhan gak boleh setengah-setengah hati. Ikut Tuhan itu sepenuh hati. Yeremia 29 ayat yang ke-13. Yeremia 29 ayat 13. Supaya saudara kalau mempersembahkan hidup itu sepenuh hati, segenap hati. Sama-sama dibaca 1, 2 ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mencari Tuhan segenap hati. Kalau segenap hati, pikiranmu ke khotbah ini. Beberapa kulihat pikiran saudara ke tempat lain. Apalagi perempuan. Dalam satu waktu memikirkan banyak hal.
Dipikirkannya anaknya belum makan. Dipikirkannya baju tahun baru apa. Saya mau katakan sama saudara, kalau engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan segenap hati. Katakan, ku persembahkan tubuhku segenap hati. 1, 2 ya. Ku persembahkan tubuhku segenap hati. Nampak loh, suami yang mencintai segenap hati nampak enggak? Apa? Nampak dari mana? Kalau suaminya itu mencintai segenap hati, nampak dari mana? Nampak dari pengorbanannya. Nampak dari perbuatannya. Nampak dari situ. Kalau suami yang mencintai istrinya segenap hati, nampak dari perubahan hidup. Nampak dari pengorbanannya. Saya ajak hari ini mempersembahkan tubuh. Dalam bahasa Yunani, di slide kita. Mempersembahkan dalam bahasa Yunaninya parasitemi. Parasitemi di ayat ini merupakan istilah peribadatan dari lingkungan bait Allah. Mempersembahkan kurban. Artinya itu ditegaskan oleh pemakaian persembahan kurban. Kalau dulu hukum Taurat, dulu mereka pakai korban anak domba. Korban burung merpati. Korban kambing. Korban lembu. Korban-korban yang lain mereka pakai hewan pada masa itu. Tapi sekarang Tuhan gak minta kita bawa korban domba. Ya, kita hormati agama lain, mereka masih percaya dengan korban itu. Kita enggak, karena pengganti domba-domba itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu disebut anak domba Paskah. Dia sudah dikorbankan, dia sudah disembelih, darahnya sudah dicurahkan. Tuhan Yesus itu adalah korban Paskah. Sehingga tidak perlu lagi kita orang Kristen datang beribadah membawa korban. Nggak perlu bawa korban hewan. Kalau dulu orang berdosa, mereka itu bawa korban hewan, kemudian ke rumah Tuhan oleh imam, maka hewan itu darahnya dicurahkan, itulah pengampunan dosa. Tetapi sekarang pengampunan dosa nggak lagi oleh hewan. Pengampunan dosa oleh darah Yesus. Darah Yesus yang sudah dikorbankan. Nah sekarang kalau saudara ke gereja tidak lagi bawa korban hewan, apa yang saudara bawa? Tubuhku, tubuhmu, hidupmu. Saudara persembahkan yang terbaik kepada Tuhan, tubuhmu, hidupmu. Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan kolektemu, bukan uangmu. Jangan bangga kalau uangmu sudah memperberkati gereja. Tidak ada arti uangmu itu. Tubuhmu lebih penting. Emangnya Tuhan kurang uang? Tuhan banyak uang. Jadi kita nggak boleh karena bawa 1 miliar hebat. Oh no. Seberapalah uangmu itu dibandingkan Tuhan Maha Pencipta dunia ini. Langit dan bumi akan berlalu, akan lenyap. Tapi Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Firman Allah tidak akan pernah lenyap. Sehingga kita nggak boleh bergaya ke gereja. Nggak boleh bergaya. Kurangi gayamu ke gereja. Bernatal pun jangan banyak gaya. Silakanlah ke salon. Tapi jangan berat sasak rambutmu itu. Sikit-sikit aja buat. Maksud saya gini loh. Jangan salah fokus. Kita bernatal itu kan berjumpa Tuhan Yesus yang lahir di palungan. Itu seperti gembala-gembala itu ketemu Yesus di palungan. Kan itu intinya. Pulang berubah sukacita. Pulang berubah beritakan kabar baik. Itu Natal. Sehingga kalau saudara bernatal atau saudara beribadah, datanglah dengan apa adanya. Nggak usah repot memikirkan baju ini. Ada perempuan kadang-kadang, ini baju tahun lalu, aku pakai Natal tahun lalu. Siapa yang ingat bajumu Natal tahun lalu? Tapi perempuan ini nggak tahu lah aku ya. Ini udah kupakai ini Pak, tahun lalu Pak. Aku suamimu aja nggak tahu aku apa bajumu. Yang ku tahu kau tanggal 24 itu berbaju. Tapi perempuan bisa loh kalian ya. Ini udah kupakai setahun yang lalu. Kenapa rupanya kau dipakai lagi? Kadang-kadang
pengantin juga kalian kan kalau pemberkatan pernikahan. Kan mahal kali bapak kalian itu. Apa namanya itu? Selayar. Selayar pandang apa baju? Baju yang panjang itulah. Itu kan repot kali kalian. Aduh, dari itu aja pun kasihan kali aku lihat kalian. Berekor kalian itu, berekor. Tuhan, ngeritik seperti direkor. Mengangkat ekor kalian pun 2 orang itu kadang-kadang, betul. Ada yang mencengkat. Saudara, memang gak gampang lah makhluk kalian itu, susah. Tuhan tolonglah kalian ya, supaya kalian bertahan dalam penderitaan kalian dan kesusahan kalian. Ya gak salah lah kalau saudara pakai itu, tapi kan gak mungkin harus kau beli baju itu. Karena kan gak kau pakai lagi hari Minggu besoknya ibadah. Kan gak mungkin kau hari Minggu ke gereja, kau pakai itu lagi, pakai selayar yang pakai berekor itu kan gak mungkin. Ya kau sewa-sewa lah. Maksud saya, cobalah kita maknai apa sih arti mempersembahkan hidup. Apa sih arti Natal? Berjumpa dengan Tuhan. Enggak salah lah bajumu harus kau pikirkan. Enggak salah, tapi jangan kelewat. Jangan terlalu kelewat. Percayalah, kami laki-laki gak mikir baju apa kau pakai itu. Kalau ada laki-laki yang mikir baju apa kau pakai, karena memang dia suka sama kau, mungkin lain cerita lah itu. Kalau seorang cowok suka sama cewek kan, itu bajunya tahun lalu. Baju yang ini sekarang dipakainya lagi. Aku beli baju seperti inilah, hadiah ulang tahun dia. Nah itu terserah dia. Persembahkan tubuhmu dengan segenap hati. Galatia 2 ayat 20. Terus kita baca. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku ini bukannya aku lagi, kupersembahkan kepada Tuhan. Hidupku kupersembahkan kepada Tuhan. Saya setiap bangun pagi itu mempersembahkan hidup. Bahkan saya sering mempersembahkan mataku untuk Tuhan. Telingaku untuk Tuhan. Lidahku untuk Tuhan. Pikiranku untuk Tuhan. Tanganku untuk Tuhan. Kakiku untuk Tuhan. Organ-organ tubuhku, paru-paru, jantungku, ginjalku untuk Tuhan. Napasku untuk Tuhan. Sehingga Roma 6 ayat 13, ini yang terjadi kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi apa? Senjata-senjata kebenaran. Coba sama-sama, ku persembahkan mataku untuk Tuhan. Sama-sama yang punya mata, 1-2 ya. Ku persembahkan mataku untuk Tuhan. Ku persembahkan telingaku untuk Tuhan. Ku persembahkan lidahku untuk Tuhan. Ku persembahkan kakiku untuk Tuhan. Ku persembahkan hatiku untuk Tuhan. Ku persembahkan tanganku untuk Tuhan. Ku tanya bapak-bapak, kalau sudah kau doakan pagi, ku persembahkan mataku untuk Tuhan. Maka ketika matamu melihat yang porno di sini, udah gak mau lagi. Atau mau melihat perempuan tergoda, gak mau lagi. Kita harus akui kadang-kadang kita laki-laki ini tergoda dengan mata. Melihat perempuan, wah cantik. Gak salah kalau kita bilang dia cantik. Ingat ya, pandangan pertama itu tidak masalah. Yang masalah itu pandangan kedua. Saya sudah rasakan dalam diri saya. Ketika saya, kan gak mungkin lah kita jumpa wanita berhadapan gak pandang matanya. Karena takut, oh jangan tergoda, oh lihat asbes jadi bagaimana. Kau dari mana? Udah makan kau? Kan jadi manusia aneh kita. Kau udah makan kau? Dari mana kau? Siapa kau? Ya kita lihat asbes. Kenapa gak lihat aku pak? Takut tergoda, lihat mata, lihat asbes, lihat lampu. Maka anak gadis itu bilang, oh nah gila dong bapak, orang katanya itu. Yang udah gila aja bapak ini gak mau lihat wajahnya. Padahal karena wajahnya cantik. Waduh, dia langsing, yang di rumah langsung. Ini kayak biola, yang sana kayak bola.
Kita lihat lagi, wah begitu air. Yang di rumah garang. Ingat ya, perempuan rata-rata waktu sebelum menikah ayu, setelah menikah garang. Almost of you. Ya, saya serius. Waktu pacarannya kalian itu, iya bang, nah, makan bang, makan apa bang? Indomie kuah, Indomie goreng, mau dikasih apa bang? Kopi susu, pakai es, tidak pakai es? Lepas lah kau kayak jualan itu, semualah kau bilangin. Sudah menikah, mau aku makan kau bang? Abang itu mau dimakannya coba. Aku gak salahkan itu. Kenapa wanita jadi kayak gitu? Karena beban hidupnya lebih berat daripada laki-laki. Makanya aku sadar kadang-kadang perempuan ini tiba-tiba bisa ritik. Bisa menjerit. Aku memikirkan rumah ini. Aku memikirkan uang sekolah. Aku memikirkan uang air lampu. Aku memikirkan mertua. Anjing ini pun aku memikirkan. Semua rumah ini aku semua memikirkan. Kalau mati aku, matilah kalian. Wajarlah memang kalian bisa kayak gitu. Memang betul, wajar. Enggak hanya dirimu yang ketawa ini, semua ini. Senasibnya kalian. Kenapa? Semua beban rumah itu padamu. Salah kami juga itu. Nanti anak pertama, kayak mana Pak? Jadinya kita jalan-jalan tahun baru ini, tanya mamakmu. Anak kedua, kayak mana Pak? Jadinya kita beli baju baru, tanya mamakmu. Anak yang ketiga, Pak, aku mau beli sepatu, tanya mamakmu. Bapaknya naik sama anaknya, di mana anakku? Payung itu di mana kau letakkan? Tanya mama. Semua tanya mama. Maka wajarlah berat memang beban hidup kalian. Kalian dalam satu waktu memikirkan banyak hal. Kalian masak, tapi pikiran kalian gak ke masak itu. Anakku udah pulang gak? Makan apa nanti? Besok kayak mana? Ini. Kalian sambil makan memikirnya kalian itu. Kayak mana uang sekolah anak? Coba bapak-bapak, makan aja tuh. Nggak dipikir, serius. Aku itu. Harus kuakui lah. Memang kayak gitu kami, kayak mana mau dibilang. Oh salah jauh-jauh. Bapak-bapak, dengar khotbah ini, pikirannya ke khotbah ini aja. Kalau kalian enggak, sampai dengar khotbah, jemuranku kayak mana? Ayam udah masuk enggak? Makan apa anakku? Anak pertama udah pulang enggak? Sambil WA lagi tuh, udah makan kau dulu, gini. Kalau kalian enggak peduli itu ya saya kiranya. Apalagi nonton bola, matilah semua itu, pokoknya bola ini aja lah. Gol! Anaknya pun gol ke rumah sakit, betul enggak? Aduh, ini yang kubicarakan aku sendiri loh. Setelah aku pelajari, iyalah ya. Wanita ini berat, makanya aku bilang sama kalian, kasihanlah kalau kau menikah dengan cowok yang gak mencintaimu. Kasihan kali dirimu nanti. Udah demam kau, sakit-sakit. Masih ada lagi cowok, masak kau mah. Demam-demam kau masak nasi goreng sama dia. Kan udah kelewat lah suami macam apa itu. Suatu waktu kau sakit. Capek mental. Belum lagi perempuan ini banyak sakit mental. Kenapa kalian sakit mental? Banyak mendam. Nggak berani kalian ngomong apa adanya ke suami, takut meledak, simpan. Nggak berani ngomong sama anak-anak apa adanya, takut marah, simpan. Apalagi dengan jumpa mertua, mendam. Jumpa mertua berani kau ngomong, mak nggak enak makanan, dijambak kau, mana bisa. Nggak betul, saya bilang sama kalian, saya belajar ilmu psikologi wanita. Wanita itu jauh lebih tekanan mental. Lebih berat. Terima kasihlah kalau kalian dengar kok begini masih ketawa kalian. Tandanya kalian masih hidup kuliah. Terima kasihlah. Karena beberapa dari kalian udah gak bisa ketawa lagi kuliah. Saking tertekannya. Terima kasihlah Tuhan. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya suami-suami sering buat istrimu ketawa. Saya udah bilang sama istriku. Bahagia sejatiku melihat kau ketawa. Paling aku bahagia kalau lihat istriku ketawa-ketawa di rumah. Kak. Ya kayak kayaknya aku buat ketawa, dia pun di rumah kayak gitu buat ketawa. Baru aja pagi mau berangkat ini. Ku cuci piring, ku joget-jogetkan diriku. Ketawa sendiri dia, mulai atulah Tuhan masih hidup dia kan begitu. Kalau sempat aku joget-jogetkan diriku, dia udah gini tegang.
Ada loh suami sepalecem udah mati istrinya baru dia nangis. Udah mati istrinya. Rupanya arti air matanya ini bukan hanya sekedar sedih berpisah. Siapa penggantimu? Penggantinya dipikirkan cobalah. Kalau perempuan kan pematian suami kan tulus ya air matanya. Sedih. Kalau laki-laki, dua jenis itu artinya. Kenapa belum serah terima? Udah mati kau. Saya hanya katakan sama saudara. Kalau udah kau persembahkan tubuhmu. Lihat, budak. Ketika dia dibeli oleh tuannya. Maka seluruh pekerjaan budaknya harus dibawa tuannya. Apa yang diminta tuannya harus dilakukan budak. Itu zaman perbudakan dulu. Apartheid. Zaman Afrika dulu. Bagaimana mereka dia mengalami perbudakan. Budak pada zaman itu dijual di jalan seperti menjual ayam. Zaman itu begitu. Manusia itu dijual seperti ayam. Dibeli oleh seorang tuan. Nggak usah jauh-jauh. Yusuf kan dijual. Dibeli oleh Potifar. Dia bekerja, mengabdi. Nggak boleh suka-sukanya. Tapi syukurnya Yusuf takut Tuhan. Tidak mau tergoda dengan istri Potifar. Maka saya katakan sama saudara, kalau engkau sudah persembahkan mulutmu untuk Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat lidah kita ini. Nggak usah lagi mencibir orang, mengata-ngatai mama orang, istri orang. Ngapainlah kita lakukan itu? Kalau udah persembahkan, biarlah lidahku ini memuliakan Tuhan. Hanya kemuliaan Tuhan. Nggak mau memfitnah, nggak mau merendahkan orang, nggak ada kata-kata binatang. Dan perbuatan kita menolong orang, mengasihi orang, membantu orang, berbuat yang baik, berbuat yang benar menurut Alkitab. Bekerja yang benar di kantor, bekerja biarlah Kristus dilihat orang lewat perubahan hidup kita. Kristus bukan dilihat hanya ibadah begini. Tapi ketika dalam perubahan hidup kita yang benci dulu jadi pemurah hati. Kita yang pelit menjadi orang yang pemberi. Kita pendendam menjadi pengampun. Saya berdoa, dirimu dulu yang minta maaf, maafkan saya. Dirimu dulu yang merendahkan tangan, maafkan saya sebelum aku mati besok. Karena bisa besok kita mati. Yakobus 4:14 katakan, tidak seorang pun tahu apakah besok hidup atau mati. Jadi hidupmu itu besok aja belum pasti hidup. Belum pasti hidup itu ayatnya. Jadi gak perlu ada apa kita sombongkan. Besok aja gak hidup gak tahu. Apa yang mau disombongkan? Kenapa sih berat hatimu minta maaf? Bukan juga minta maaf murahan kepada siapa-siapa aja. Ya kalau kita tahu gak cakapan dengan ipar. Kan beripar ini kan gak gampang. Beripar ini kan 1001 ceritanya. Masalah undangan pun bisa sakit hati. Masalah pembagian warisan bisa sakit hati. Masalah acara pesta bisa sakit hati. Tapi biarlah engkau pembawa damai. Matius 5:9. Pembawa damai. Sehingga kalau di mana kau berada, damai tempat itu. Aku begitu orangnya. Kalau aku tahu iparku ini dengan ini gak keenakan, aku datang. Aku berjuang, berdamai kalian. Gak ada gunanya gak enakan. Rugi kita beripar. Orang hanya dari istriku 3 orang. Dari aku 4 orang. Kan sedikit itu. Saya gitu. Kalau saya jumpai ini gak enakan, ayo udahlah damai-damai kita udah. Semuanya juga harus ada yang mengalah. Untuk berdamai itu harus ada yang mengalah. Untuk berdamai itu harus ada yang mati egois. Harus mati kepada keinginan diri sendiri. Baru bisa berdamai. Saya berdoa, pulanglah kalian nanti dari sini. Berdamailah kalian. Saling mengampunilah, saling memaafkan. Karena besok kita belum tentu hidup. Bernapas sekarang anugerah Tuhan. Besok pagi belum tentu bernapas. Yang kedua, pembaharuan budi. Setelah kita persembahkan kepada Tuhan, ada pembaharuan akal budi. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Berubahlah di situ dalam bahasa lainnya adalah metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan wujud, metamorfosis. Telur, larva, kepompong, kupu-kupu. Itu metamorfosis. Berubah dari telur jadi ke kupu-kupu. Larva, kepompong, kupu-kupu. Berubah. Dulunya kita kotor.
Kalau kita lihat telur dengan larva kepompong itu kayak ulat, itu kan nggak enak, takut kita. Tapi ketika dia jadi kupu-kupu, warnanya bagus, indah. Tapi dulunya kotor. Betul, dulu kita kotor. Sekarang Yesus sudah lahir di hatiku, di hatimu, bersih. Sehingga orang melihat Kristus lewat perubahan hidup. Caramu ngomong, caramu mengampuni, caramu memberi, caramu beribadah. Saudara, berikutnya. Perubahan yang diharapkan tidak saja perubahan pikiran, tapi perilaku kita. Yang artinya pusat kemauan kita seluruhnya mengalami perubahan dari hari ke hari. Berikutnya, pembaharuan dan perubahan semacam ini harus kita buktikan dengan menyelidiki kehendak Allah. Yaitu mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Yang berikutnya, sama-sama kita baca. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Berikutnya, jika sebelumnya segala hal yang kita inginkan berfokus pada diri sendiri, saatnya sekarang semua kehendak kita berfokus kepada kehendak Yesus. Bukan lagi suka-sukaku, bukan lagi mauku, maumu Tuhan. Apa maumu? Maumu Tuhan kepadaku. Jadilah kehendakmu Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2. Di sisa waktu hidupku ini, aku berandai-andai. Usiaku 54 tahun. Tahun depan 55 tahun. 55 ke 70, 15 tahun. Supaya waktu yang sisaku berarti 15 tahun. Mulai tahun depan. Untuk 70. 15 tahun itu enggak lama. Sebentar itu 15 tahun. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Aku enggak tahu sisa waktu hidupku 5 tahun lagi kah? Karena sepupuku semalam 2 hari yang lalu meninggal dengan usia 42 tahun. Di mana dia sehat-sehat saja. Sehat walafiat. Orangnya olahraga, lebih langsing dari saya. Lebih jaga diri. Tapi dia meninggal di usia 42 tahun. Ini habis ini malam saya melayat lagi. Tiap hari saya melayat. Besok dikubur. Meninggal itu gak harus tua. Meninggal itu bisa anak-anak, bisa muda. Ada lagi istri baru melahirkan, meninggal. Ada lagi yang ku tahu, istri ditinggalkan oleh suaminya. Istrinya baru mengandung. Baru punya anak 1. Cerita itu udah banyak kita jumpai. Maka saya pakai ayat ini, Tuhan aku gak tahu berapa sisa hidupku. Terus Tuhan bicara kepada aku, oke, andai sisamu 70 tahun. Kau kurangkan, berarti 16 tahun lagi. Tahun depan, 15 tahun lagi. Ku bilang sama Tuhan, kalau kau izinkan aku 70 aja aku bilang. Kalau kau izinkan aku 70, di sisa 15 kini, aku tidak mau berbuat dosa apapun. Aku mau sungguh-sungguh, tolong aku Tuhan, aku tidak sempurna. Pertama, aku akan mengasihi istriku segenap hati sebelum aku tinggalkan dia. Aku sayang, aku merawat dia, apapun aku mengasihi dia. Aku mau ada bersama dia. Kedua, aku mau menjaga anak-anakku. Aku mau jadi teladan. Aku menjadi pola, model bagi mereka. Supaya mereka tahu bagaimana jadi suami yang benar. Bagaimana mengisi hidup yang benar. Di sisa waktuku ini Tuhan, kasihlah aku kesempatan. Kalaupun 15 tahun lagi supaya 70. Aku mau, tidak mau main-main dengan dosa. Mataku kujaga Tuhan. Pikiranku kujaga Tuhan. Tanganku kujaga Tuhan. Tolong aku Roh Kudus, aku tidak sempurna. Di dunia ini banyak godaan. Dengar ibu-ibu. Kalau engkau sudah janda, punya anak 3. Janda karena kematian. Enggak salahnya karena kematian kau menikah lagi. Tapi apalah gunanya kau menikah lagi kalau sudah 3 anak-anakmu. Ada yang menjawab, ekonomi Pak. Kalau kau dapat yang baik, ekonomimu naik. Kalau kau dapat laki-laki jahat, kau hancur. Kalau saya bilang, ini saran karena dia kan karena kematian. Saran saya, kayak mama saya. Janda di usia 35, anaknya 4.
Dia tidak mau. Dia tidak mau menikah lagi. Dia hanya bilang, anak kokido hamoraon dia. Aku besarkan anakku ini Tuhan. Kalau dia mau menikah bisa. Karena enggak salah. Tetapi saya hanya katakan, udahlah. Di sisa waktu hidup kita ini kita kasih sama Tuhan. Persembahkan, alami pembaharuan pikiran, baru berubah kebiasaan. Saya sedih, saya gembalakan jemaat-jemaat. Nggak apa-apa ya curhat, jangan dulu naik kalian, tunggu perintahku. Saya mau katakan sama sekalian, bahwa sedih saya melihat jemaat yang saya gembalakan. Udah lama di GB Pelita. Tapi kerjanya nggak enak dengan yang ini, nggak enak dengan ini. Dalam hatiku Tuhan nggak lo jauh. Udah capek aku mengembalakan itu Tuhan. Itu aja kerjanya Tuhan. Gak enak dengan yang ini, gak sakit hati dengan yang ini. Bulan depan dengan yang ini, itu aja. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Enggak urusan kita menjaga mulut orang. Enggak urusan kita menjaga pendapat orang ke kita. Urusan kita menjaga hati. Supaya jangan sakit hati, supaya jangan kecewa. Sedihnya hatiku, jujur aja lah aku bilang. Kalau dirimu udah lama di gereja ini, kerjamu sakit hati terus. Enggak bertumbuhlah imanmu. Saya lalap sakit hati. Kalau bayi rohani bolehlah. Kan gitu bayi kan. Dodot. Pempes. Masuk angin. Apa itu. Tapi kalau udah bapak-bapak, mama-mama, gigi tinggal 2. Lecum tralala, lecum tralala. Umur udah 70, sakit hati aku sama dia. Ya Tuhan, cuma rambut punya putih. Perubahan hidup, ingat ya rambut putih itu artinya apa? Orang dewasa, orang berhikmat, orang berpengalaman. Saya tabama usia muna itu tahun depan. Saya mahamu sasudena. Emma tutu. Saya jalan dilihat Tuhan mahamu marpahopu dohot marana cucu. Tapi apalah artinya kau makin tua. Kerjamu aneh-aneh. Udah opung-opung doli. Masih mengganggu anak gadis orang. Amango Tuhan. Sehingga ini Portibion. Nggak bau tanah. Udah bau tanah. Ingat ya kita makin tua itu makin bongkok kan. Makin bongkok artinya makin mencium tanah. Udah kayak gini pun masih pikirannya lagi masalah-masalah mengganggu mama orang. Kasihan hidup seperti itu. Aku berdoa sama kalian, persembahkan tubuhmu. Jaga kekudusan tubuhmu. Jaga pernikahan sucimu. Kalau pernah tercacat, masalah ada, udahlah. Yang lalu, biar berlalu. Aku tidak bisa mengubah masa lalu kita. Sekarang ke depan aja, perbaiki hidupmu ya. Jangan ada lagi sakit hati, berdamailah, jaga pernikahanmu, jaga anak-anakmu. Di sisa waktu hidupmu, biarlah Kristus dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.